Jadi saya main belajar PLTS dari nol banget, dari awam, nggak ngerti listrik, nggak ngerti kutub plus aki itu merah itu apa, hitam itu apa. Jadi ini korban stupid cost ya, korban ketidakfahaman kita, atau korban eksplorasi, korban ya memang ini untuk dikorbanin lah ya. Dari 2000 berapa ini ya, 2019 malah ya. Sebelum 2020 nih, 2019 aki dari almarhum Pak Bambang Viam ini udah ngedrop juga, yang ini juga udah ngedrop. Akan kita coba kita tuker tambah nih. Jadi ini yang dua udah nggak kita pasang karena memang nggak ada tempat buat uji coba. Sebetulnya ini buat lampu LED sih masih bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama banget nih kita nggak ngoprek-ngoprek PLTS. Sehubungan beberapa bulan harus bolak-balik Bandung Bekasi, dan kebanyakan stay-nya di Bandung, jadi bener-bener PLTS di planet Bekasi ini nggak kesentuh ya, nggak kepegang, nggak keplototin. Akhirnya bener-bener pasang dan lupakan, alias lupa beneran nasib PLTS ya sampai di mana. Jadi udah dari sejak semester kedua kemarin pola hidup berubah, banyak nemenin ibu yang baru recovery sakit di Bandung gitu ya. Kebetulan masih kondisi WFH, dan sekarang awal tahun udah mulai disuruh masuk kantor, jadi harus siap-siap balik menyesuaikan diri dengan kondisi Jakarta yang udah lama nggak pernah ditelusurin gitu ya, alias harus mulai beradaptasi lagi dengan kondisi normal. Walaupun belum tiap hari masuk, alias baru hybrid aja ya, 2 minggu masuk kantor, 2 minggu online. Nah, karena kondisi di planet Bekasi bakal agak seperti itu, berarti saatnya mantau PLTS nih. Karena beneran lupa nih ya, PLTS nih sampai mana, dan sense untuk memulai PLTS-nya, spiritnya tuh jadi turun ya. Kalau akibat kita kelamaan nggak nyentuh, itu ya kayak hilang instingnya lah gitu. Nah, tadi siang saya udah minta anak buat ganti aki yang dulu. Ini aki motor Beat yang baru diganti buat dipasang dengan panel, kalau nggak salah ini 10 watt ya. Ini aki kuah, aki motor juga sebetulnya, cuma kondisinya nih lampunya nggak nyala. Tapi tadi kata anak sih ini aki kuahnya ini si kabelnya nggak nyolok gitu ya, jadi kemungkinan ini akinya juga masih bisa buat sekedar nyalain lampu. Jadi karena saya lupa, harus refreshing lagi, belajar dengan panel yang kecil dulu buat recovery otak. Nah, ini akinya berapa nih? Aki berapa ampere ini ya? Lupa nih akinya. 12 volt 7 ampere atau 6 ya? Apa 6 ampere? Mungkin 6 ampere ya, aki motor Beat ini. Nih tulisannya nih kagak ada nih. Nah, sekarang lagi kita tes nih buat penerangan di lantai jemuran. Saya lagi ngetes tadi sih pakai lampu LED yang seperti ini. Cuma saya mau langsung
pakai lampu yang 3 biji karena ini kurang panjang ya, jadi agak kurang bisa diajak menyinari banyak arah. Jadi saya cari lampu LED yang ini mungkin 2 watt kalau nggak salah ya, 2 watt kali 3 jadi 6 watt lah. Apakah ini bisa sampai pagi? Nah, nanti kita cek lagi. Ini buat nge-refresh otak kita yang mungkin udah kelamaan melupakan PLTS, tentang apa yang udah kita pelajari dulu, terutama untuk ya biasalah penyakitnya ya di baterai nih kalau PLTS. Jadi saya ada 2 sistem, off grid dan on grid. Kalau yang on grid kayaknya nggak ada masalah ya, ditinggal ke Bandung autopilot, alhamdulillah tidak ada problem. Nah yang off grid karena mungkin jarang dipakai gitu ya, jadinya akinya pada overcharge, jadi udah mulai ngedrop karena overheat, overcharge. Mungkin dulu sempet di musim hujan saya pasang 4 panel 400 watt peak untuk 100 Ah. Nah mungkin ketika hari panas, nah kemudian itu nggak dipakai, itu menjadikan si akinya jadi ya panas gitu ya. Dan kondisi terakhir sih sudah saya kurangi dengan 2 kali 100 watt peak, memang udah mulai meriang. Jadi harus kita ya hunting lagi, hunting aki baru. Tapi saya lagi nyari nih seller yang kira-kira mau tukar tambah ya. Sekalian kita cek apakah bener aki bekas itu masih dikiloin, masih ada yang nampung untuk ditukar dengan aki ya yang agak masih bisa kita pakai buat kita eksplorasi lagi gitu. Jadi saya main belajar PLTS dari nol banget, dari awam, nggak ngerti listrik, nggak ngerti kutub plus aki itu merah itu apa, hitam itu apa. Jadi ini korban stupid cost ya, korban ketidakfahaman kita, atau korban eksplorasi, korban ya memang ini untuk dikorbanin lah ya. Dari 2000 berapa ini ya, 2019 malah ya. Sebelum 2020 nih, 2019 aki dari almarhum Pak Bambang Viam ini udah ngedrop juga, yang ini juga udah ngedrop. Akan kita coba kita tuker tambah nih. Jadi ini yang 2 udah nggak kita pasang karena memang nggak ada tempat buat uji coba. Sebetulnya ini buat lampu LED sih masih bisa ya. Nah yang di off grid juga ada 2, cuma ini udah susah buat naik ke di atas 12 ya. Kalau kita cas paling mentok di 11 volt. Kalau buat lampu pakai inverter ini masih bisa sih, di bawah 10,5 11 volt masih bisa buat sekedar penerangan rumah pakai inverter, lampu AC, nyalain indoor masih oke. Tapi yang ini juga nih udah nggak bisa nyalain lampu outdoor, udah mulai nggak ngecas kayaknya nih. Jadi ini udah hampir 3 atau 4 bulan nih nggak saya oprek gitu ya. Jadi bener-bener karena fokus di Bandung ya, ini yang jadi korban nih off grid ya. Pertama mungkin ini kena ngerembet ke aki yang satunya nih, tapi ini lumayan agak bertahan cukup lama nih dari 2 pasang aki ini, bisa lebih dari mungkin setahun ya terakhir pakai ini. Jadi yang angkatan pertama 2019 2020, ini mungkin 2020
2021 nih, hampir setahun lah ya. Jadi kayaknya proyeksinya ganti aki itu memang kalau kita agak kurang telaten, agak ceroboh pakai, mungkin setahun harus siap-siap ganti gitu. Tapi ini adalah pengalaman dengan ilmu yang memang kita nggak tahu, jadi wajar ya perakiannya seperti ini, biaya bayar SPP lah. Nah kalau yang on grid ini ya alhamdulillah nggak ada masalah kayaknya nih. Saya tinggal di Bandung 2-3 bulan nggak ditengok, cuma ngandelin CCTV aja buat ngecek kondisi. Ini alhamdulillah nggak ada masalah. Kuncinya ternyata ini ya, panel yang kita pasang memang ya 50 atau 60% dari kapasitas si GTI-nya. Ini GTI 1000 watt, saya cuma pasang ini 600, kemudian yang GTI 600 wattnya cuma dipasang 400. Jadi untuk on grid ini ada 600 dan 400 1000 watt peak. Sementara off grid tadinya ini ada 500 nih, 400 yang ke FFer, 100 ke yang controller putih. Tapi karena ini mulai overheat, kemudian dari sisi bodi ini udah mulai ini ya, nggak rata nih, udah mulai ada bekas plastiknya nih melengkung-melengkung. Kemudian kalau kita cek di siang hari udah mulai meriang, walaupun panel udah saya turunkan jadi 200 watt peak saja. Nah, mudah-mudahan awal tahun yang ada rezeki buat ngebenerin off grid, karena jadinya pompa air ikut ke PLN. Tagihan PLN mulai naik lagi, biasa cuma 100 sekarang jadi 200.000 karena malam ataupun pagi-pagi off gridnya jadi bener-bener libur gitu ya. Itu dampak kebanyakan di Bandung gitu ya. Nah, apakah ganti aki ini rugi atau untung? Ya itu ada kalkulasi ekonomis, karena faktanya begitu off grid masalah, tagihan PLN naik lagi gitu ya. Itu yang jadi masalah nih. Kalau nggak cepet-cepet ganti aki, sayang panel dan kontrolernya. Nanti akinya ini masih bisa kita pakai buat proyek berkebun di Bandung lah ya, buat nyalain pompa air yang 20-30 watt kalau siang mungkin masih oke. Selama siang hari, kalau siang hari bisa kita pakai nih meskipun akinya udah mulai soak. Oke, mungkin refresh awal tahun, poin tuduhnya nih buat permak-permak lagi, berantakan juga. Masih tidak ada perubahan ya, 2 tahun perkabelan semerawut digantung gitu aja. Ya namanya juga belajar yang gak pernah tuntas. Oke, saya akan lihat YouTube dulu buat lihat-lihat sharingan yang lain gitu ya, sampai mana gitu. Mungkin ada updatean apa yang harus kita upgrade atau yang harus kita tambahkan di sistem off grid kita. Wattmeter juga 1 nih udah mulai mati, tinggal 1 itu. Oke, wassalamualaikum.